Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 20. Di awal video ini, setelah Kim Jon mengalahkan Lee Do-eun, pertandingannya pun berlanjut, di mana kadet posisi keempat keseluruhan ujian, Jin Dongmin, akan melawan posisi kedua keseluruhan ujian, Lee Minyo. Meski pertarungannya terlihat begitu berimbang, Jin Dongmin merasa jika dirinya jelas lebih unggul. Namun di saat mereka saling menahan senjata masing-masing, tiba-tiba saja Lee Minyo mengeluarkan sebuah belati dari balik lengan jaketnya dan langsung melemparkannya ke arah Jin Dongmin. Seketika itu juga Jin Dongmin melompat menyamping untuk menghindari serangan kejutan itu. Namun di saat Jin Dongmin masih kebingungan, Lee Minyo kembali menyerangnya menggunakan senjata yang berbeda-beda. Senjata Lee Minyo yang terus berganti tentu saja membuat Jin Dongmin tak bisa membaca pergerakannya. Hingga Jin Dongmin merasa frustasi karena seharusnya pasti ada batas dari gaya bertarung yang bisa seorang menggunakan. Dan jika ini terus berlanjut, bisa dipastikan dirinya akan berada di posisi yang tidak diuntungkan. Di saat kemudian, sesuai dengan dugaannya, Jin Dongmin posisinya semakin tidak diuntungkan dan berakhir kalah dari Lee Minyo. Namun, alih-alih menerima kekalahannya, Jin Dongmin malah menuduh Lee Minyo berbuat curang karena ia diperbolehkan bertanding dengan cara seperti itu. Protesnya pun membuat para penonton langsung membicarakannya. Ada yang berpikir itu bisa disebut sebagai sebuah taktik, meskipun benar-benar tidak terlihat bagus. Ada juga yang menyangkalnya karena seharusnya ini menjadi pertarungan yang nyata. Siapapun yang menang tetaplah pemenangnya. Ada juga yang merasa jika dilihat dari sudut pandang Jin Dongmin, wajar saja kalau dia marah. Ada juga yang bisa mengerti kenapa Jin Dongmin mengatakan bahwa pertandingan ini curang. Namun, sekeras apapun protes Jin Dongmin atau bagaimanapun para penonton berkomentar, hasil pertandingannya telah diputuskan dengan kemenangan Lee Minyo. Kim Jon sendiri yang melihatnya dari ruang tunggu merasa jika Jin Dongmin pasti akan tetap kalah, meskipun Lee Minyo tidak mengubah senjatanya di setiap serangan. Kemenangannya tidak akan berubah. Di selain, melihat hasil pertandingan Lee Minyo, Kim Gang-chul mengumpat sia karena sepertinya ia mengerti kenapa Order of Truth bertindak sejauh ini. Di mana menurut Kim Gang-chul, Order of Truth tidak hanya mengawasi Kim Jon, tapi juga Lee Minyo. Mereka mengawasi keduanya. Misi yang diberikan Order of Truth kepadanya tak mintanya melakukan apapun. Ia hanya perlu melihat pertunjukan seperti apa yang akan dibuat oleh Kim Jon. Hal itu pun membuat Kim Gang-chul berasumsi tujuan utama dari Order of Truth dalam ujian latihan ini adalah membuat Kim Jon dan Lee Minyo bertarung satu sama lain. Meskipun ia tidak bergerak, pertandingan itu ditakdirkan untuk tetap terjadi. Dan ada kemungkinan jika Lee Minyo adalah orang yang terhubung dengan Order of Truth. Itu juga masuk akal karena tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan bisa menghancurkan kadet dari 3 akademi teratas jika dia hanya berjalan sendiri. Itu benar-benar tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian, pertandingannya pun berlanjut, di mana Kim Gang-chul akan melawan Kim Jon. Namun, meskipun dirinya telah naik ke arena, pikiran Kim Gang-chul masih terganggu oleh asumsinya sendiri, di mana karena Order of Truth memintanya untuk tidak melakukan apapun. Kim Gang-chul merasa jika sejak awal mereka berencana menggunakan dirinya sebagai rencana cadangan. Dengan begitu, kini Kim Gang-chul yang begitu kesal pun berniat tidak akan membiarkan semuanya menyesuai rencana mereka. Dan saat setelah pertandingannya dimulai, Kim Gang-chul langsung menggunakan pedang auranya dan menyerang Kim Jon dengan agresif. Meski begitu, Kim Jon dengan mudah mengimbanginya, yang membuat Kim Gang-chul merasa aneh. Perhatiannya tertuju pada tombak milik Kim Jon, yang bahkan tidak memiliki kekuatan tombak aura di dalamnya, tetapi dapat menghentikan pedang aura miliknya dengan mudah. Tidak hanya menghentikan pedang aura miliknya, sebaliknya tombak yang benar-benar mengabaikan pedang aura miliknya. Soalnya kekuatannya tidak bisa dirasakan sama sekali. Saat itu, Kim Gang-chul tersadar. Bahkan sejak pertama kali ia melihatnya, tombak Kim Jon tampak tidak normal. Dan kemungkinan besar, nilai latihan yang Kim Jon dapatkan memang karena tombak miliknya itu. Dengan begitu, Kim Gang-chul berencana jika ia bisa berhati-hati dengan tombaknya, kemampuan Kim Jon tidak mungkin bisa menandinginya. Kemudian, Kim Gang-chul pun menyerang Kim Jon dengan menggunakan seluruh kemampuannya.
yang membuat pertarungan mereka begitu intens dengan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Kim Gang Chul. Sebuah serangan yang begitu cepat, seperti meniadakan bobot dari pedang besar miliknya. Kim Jong sendiri yang menahan semua serangan agresif Kim Gang Chul merasa, dibandingkan dengan semua kadet yang pernah ia hadapi sejauh ini, Kim Gang Chul jelas jauh lebih baik. Serangannya cepat dan kuat di saat yang bersamaan. Pertarungan itu pun membuat Kim Jong mengerti, jika Kim Gang Chul menjadi peringkat 3 teratas di Akademi Hunter Males, bukanlah sebuah omong kosong belaka, yang membuat Kim Jong benar-benar ingin mencoba bertarung serius dengannya. Seketika itu juga, aura di sekitar Kim Jong berubah, yang membuat Kim Gang Chul tersentak kaget. Namun di tengah keterkejutannya, Kim Jong langsung bergerak menyerangnya, hingga keadaan berbalik, memojokkan Kim Gang Chul. Kim Gang Chul sendiri kini nampak kebingungan. Aura Kim Jong yang awalnya nampak seperti ombak yang tenang, kini terasa seperti letusan sebuah gunung berapi. Perubahan auranya yang begitu signifikan membuat Kim Gang Chul hanya bisa bertahan. Meskipun gerakan Kim Jong terasa kasar dan kaku, tapi gerakannya juga terasa kuat. Dengan kata lain, itu sangat sederhana. Dibandingkan dengan teknik permainan pedang ataupun kultivasi mana, gerakannya pada dasarnya hanyalah ayunan pedang sederhana di tombaknya. Namun Kim Gang Chul tak mengerti kenapa ayunan seperti itu bisa sangat kuat. Di sebuah titik, Kim Gang Chul terdorong mundur setelah menahan tusukan tombak Kim Jong. Di tengah kebingungannya yang semakin rumit, Kim Gang Chul tersadar ini bukan masalah seberapa berat ayunannya. Itu karena Kim Jong belum menggunakan tombak aura miliknya sejak awal. Dan jika Kim Jong benar-benar dapat menggunakan tombak aura, akan seberapa kuat dia nanti. Rasa keputusasaan pun mulai melahap pikirannya, membuat Kim Gang Chul teringat pada sebuah momen saat dimana ia kalah dari seorang hunter wanita dan diinjak-injak seperti layaknya serangga. Ini saja yang bisa kau lakukan. Kemampuan lemah ini membuat menjadi peringkat 3 teratas akademi kita. Ya bukan seperti aku mengharapkan sesuatu darimu. Seketika itu juga, tubuh Kim Gang Chul bergetar hebat. Perasaan ketidakberdayaan karena direndahkan hunter wanita itu kini berubah menjadi emosi yang meluap-luap, yang membuatnya menggenggam kembali pedangnya erat, meneriakkan emosinya terhadap wanita itu. Lalu, dengan amarahnya yang begitu menggebu-gebu, Kim Gang Chul berlari ke arah Kim Jong dan langsung menghujamkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, semua usaha yang bercampur dengan emosi miliknya yang Kim Gang Chul kerahkan seluruhnya tak mampu sedikit pun menggores Kim Jong. Bahkan pedang miliknya kini hancur berkeping-keping bersama dengan dirinya yang tergeletak pingsan di sana. Dan dengan kemenangannya itu, Kim Jong pun melaju ke babak final. Sementara itu, Lee Min-yul yang menonton pertarungannya di ruang tunggu tampak tersenyum lebar dengan hasil pertarungannya. Tentu saja, pertarungan Kim Jong barusan langsung menjadi bahan pembicaraan para penonton yang datang maupun yang menontonnya dari siaran. Pandangan mereka terhadap Kim Jong pun mulai berubah. Yang awalnya mereka berpikir Kim Jong hanyalah beruntung dengan senjatanya, kini mereka menyadari jika kemampuan Kim Jong sendiri sekuat senjatanya. Kehebohan di kalangan para penonton pun mengerucut pada sebuah pertanyaan. Siapa yang akan menang jika Kim Jong bertarung melawan Lee Min-yul? Saat kemudian, di tengah kehebohan yang semakin memuncak, Kim Jong dan Lee Min-yul telah naik ke arena. Saat membawa acaranya menyapa para penonton untuk pertandingan final yang akan segera diadakan, Lee Min-yul juga menyapa Kim Jong. Ia yang mencoba tolong dengannya setidaknya sekali, tapi ia tidak menyangka mereka akan bertemu di babak final. Namun, ada satu hal yang membuat Lee Min-yul keheranan. Kenapa Kim Jong terlihat seperti memiliki banyak pertanyaan untuknya? Dengan wajah seriusnya, Kim Jong bertanya, jika Min-yul tidak belajar dari orang tertentu, kenapa Min-yul bilang bahwa ia memiliki seorang master? Lee Min-yul pun beralasan, ia mengatakan itu karena masternya tidak tahu bahwa ia adalah muridnya. Kim Jong yang melakukannya pun bertanya, jika benar begitu, bisakah Min-yul beritahunya siapa masternya itu? Mendengar pertanyaan itu, Lee Min-yul yang tersentak kaget pun balik bertanya serius, kenapa Kim Jong ingin tahu tentang itu? Kim Jong pun mengatakan, mungkin saja masternya adalah seorang yang ia kenal. Tentu saja, jawaban Kim Jong membuat Lee Min-yul terkejut. Meski begitu, ia tak langsung bertanya padanya. Melihat respon Lee Min-yul, Kim Jong sempat berpikir,
haruskah ia menyebut Akademi Transcendence secara langsung? Namun ia segera menepis pikiran itu, karena jika Lee Min-yul bukanlah kadet dari Akademi Transcendence, ia bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahpahaman di antara mereka. Tetapi ceritanya akan berbeda jika Lee Min-yul benar-benar seorang kadet dari Akademi Transcendence sepertinya. Lagi pula, hanya karena mereka masuk ke akademi yang sama, bukan berarti bahwa mereka adalah rekan. Kim Jun juga merasa lebih baik baginya untuk melihatnya sebagai pesaing. Pada titik ini, ketika Kim Jun tidak tahu bagaimana reaksi Lee Min-yul, akan sangat bodoh untuk mengatakannya terlebih dahulu. Akhirnya, Kim Jun memutuskan untuk memberinya sebuah petunjuk dengan mengatakan, jika masternya adalah orang yang ia pikirkan, dia seharusnya memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi mereka berdua, kan? Mendengar hal itu, keterkejutan Lee Min-yul semakin bertambah. Bagaimana bisa Kim Jun tahu akan hal itu? Bahkan Lee Min-yul bertanya, siapa Kim Jun sebenarnya? Kim Jun pun menjelaskan, itu adalah hal yang ia ingin tanyakan padanya. Tetapi, dari yang ia lihat, ia tidak berpikir mereka berdua akan saling memberitahu apa yang mereka ingin berdua ketahui. Jadi Kim Jun pun mengajak Lee Min-yul untuk bertaruh, di mana orang yang kalah harus menjawab pertanyaan yang menang. Mendengar ajakan itu, Lee Min-yul yang menanggapinya dengan serius bertanya, apa jaminannya bahwa jawaban yang mereka berdua berikan itu benar? Kim Jun menekankan, itu adalah sesuatu yang harus ia putuskan sendiri. Saat kemudian, wasitnya pun memulai pertandingannya. Namun, meski pertandingannya telah dimulai, mereka berdua tak bergerak sama sekali di tempatnya, yang membuat para penonton kebingungan dengan apa yang mereka lakukan di sana. Dari sudut pandang luar, mungkin situasi itu terlihat canggung. Tetapi saat ini, mereka berdua sedang mencari cara untuk menyerang satu sama lain. Kemudian, karena mereka tak menemukan sebuah celah apapun, Lee Min-yul pun maju lebih dulu. Dengan niatan, jika celahnya tidak ketemu, maka ia hanya harus membuatnya. Melihat inisiasinya, Kim Jun pun langsung mengamatinya, di mana mata yang tertuju pada senjata yang digunakan oleh Lee Min-yul. Meski saat ini Lee Min-yul menggunakan pedang, mengingat taktik bertarungnya sejauh ini, Kim Jun tidak bisa menyebutnya sebuah pedang yang sederhana. Hingga Kim Jun pun berniat akan menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Sepersekian detik kemudian, di saat Lee Min-yul berada di depannya, Kim Jun pun menggunakan teknik pierce miliknya yang langsung menghancurkan pedang Lee Min-yul yang digunakan untuk menahan tombaknya. Meski begitu, Lee Min-yul masih bisa menghindari serangan itu dengan melompat salto ke belakang. Melihat Lee Min-yul yang mencoba menjaga jarak dengannya, Kim Jun pun langsung berlari mengejarnya. Karena jika ia membuat keputusan yang sedikit terlambat, pertandingan itu pasti sudah selesai. Namun, pergerakan Kim Jun seketika terhenti ketika menyadari ada beberapa anak panah yang mengarah kepadanya. Seketika itu juga, Kim Jun memutar tombaknya, menghalau semua anak panah itu. Melihat Kim Jun yang menghalau semua anak panahnya dengan mudah, Lee Min-yul pun memujinya lalu mengatakan, jika ia penasaran tentang senjata yang digunakan Kim Jun, dan apabila ia menang, apakah Kim Jun juga menjawab pertanyaan tentang senjatanya itu? Kim Jun yang kini bisa mendekat, langsung mengayunkan tombaknya sembari mengiyakan pertanyaannya. Lee Min-yul sendiri yang telah membuang busurnya, kini menggunakan pedang dua tangan untuk menahan serangan Kim Jun. Kim Jun juga mengatakan, tapi itu tergantung apakah Lee Min-yul bisa mengalahkannya atau tidak. Mendengar hal itu, Lee Min-yul pun tertawa menyanggupi tantangannya, di mana ia akan bekerja keras untuk menang. Dengan begitu, pertarungan mereka pun semakin intens, di mana mereka saling bertukar serangan begitu banyak. Namun, di tengah pertarungan mereka, meskipun Lee Min-yul terlihat begitu menikmati pertarungannya, Kim Jun sendiri merasakan ada sesuatu yang aneh. Terlepas dari cara Lee Min-yul yang menggunakan metode yang mendekati kecurangan, Kim Jun tidak ingin melihat usahanya untuk menang. Tingkahnya begitu santai, meskipun cemoohan terus terdengar dari bangku penonton, ataupun ketika serangannya ditahan dengan mudah oleh dirinya. Lee Min-yul terlihat tidak peduli sama sekali. Semua itu terasa seperti Lee Min-yul tidak menginginkan kemenangan. Perasaan anehnya itu pun membuat Kim Jun menghentikan serangannya, lalu bertanya, apakah Lee Min-yul tidak ingin menang darinya? Tentu saja, Lee Min-yul langsung membantahnya, karena mungkin dirinya tidak ingin menang melawannya, sementara ia memiliki banyak pertanyaan untuknya. Mendengar jawabannya, Kim Jun pun menekankan, jika benar begitu,
Kenapa tidak merasakan usahanya untuk menang melawannya? Pidato pun diakhiri dengan Lee Min-yul yang kebingungan pun mengatakan ia tidak mengerti dengan apa yang Kim Jong katakan, tapi dirinya sangat ingin mengalahkannya. Hanya saja itu tidak masalah jika ia kalah darinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.